Mulyadi selaku founder Mastermind Trader. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak Henry? Baik Pak, luar biasa Pak. Baik, luar biasa. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin Pak, sehat selalu Pak. Pak Henry, ini saya coba lihat dan coba tanyakan terlebih dahulu terkait dengan reviewnya dari perdagangan di hari ini. Indeks harga saham gabungan sepertinya konsisten sekali dari sesi 1 ditutup di zona hijau, sesi kedua juga kembali ditutup di zona hijau, menguat 0,4%. Catatan apa yang Pak Henry sudah mungkin dapatkan dari perdagangan di hari ini? Iya, memang benar Pak ya. Hari ini kita lihat bahwa konsisten ya, itu berada di teritori hijau. Nah, terutama saya lihat Pak itu sektor-sektor utamanya Pak ya, seperti basic industry, consumer, ya, property, kemudian di finance, di manufacturer pun juga udah mengarah ke rebounding Pak. Oke. Mengarah ke rebound. Ini cukup positif atau tidak Pak Henry melihat hari ini ditutup di zona hijau setelah kemarin selama 3 hari berturut-turut ditutup melemah? Ya, sangat positif ya Pak ya. Dalam arti kemarin ini kalau ditutup lemah itu menunjukkan bahwa optimisme daripada pelaku pasar udah kembali Pak ya. Dalam arti kemarin ini terjadi aksi profit taking ya, kemungkinan sebesar para trader ya yang lebih ke short term trader yang lebih mengakukan yang namanya profit taking, dan sementara kalau untuk investor sih lebih melihat ke arah jangka panjang justru ada peluang. Oke, jadi kemarin memang terlihat ada aksi profit taking. Tapi kita lihat di hari ini net sell-nya di pasar reguler tidak terlalu besar, 63,79 miliar rupiah. Apakah kemudian hal itu juga yang akhirnya tidak terlalu membebani indeks kita, Pak Henry? Iya benar Pak, ya jadi terlihat sekali ya dari net sell-nya dibandingkan dengan net buy-nya. Kembali sih Pak kita melihat bahwa ini terutama para pelaku pasar domestiknya itu cukup optimisme Pak karena terjadi koreksi berturut-turut ya. Ini merupakan peluang bagi kita untuk justru ngambil posisi kembali di harga bawah. Oke, ada peluang untuk ambil posisi kembali. Tapi jika kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan terutama di pekan ini, ada sinyal-sinyal apa saja sih Pak Henry dari indeks harga saham gabungan kita terutama mungkin untuk pekan depan? Oke, kalau untuk satu pekan ke depan, ini melihat kalau dari sisi teknikal itu sendiri pun juga ini ada penunjukan Pak ya, sektor-sektor tadi yang kita sebutkan itu menunjukkan merupakan sektor pendukung daripada IHSG untuk mau rebounding kembali Pak. Jadi optimis Pak dalam pekan depan pun ini IHSG Pak akan kembali ya menguji level resistennya itu di angka 5381 Pak ya. Oke. Uji level resisten di 5381. Ini sepertinya cukup optimis sekali Pak Henry. Iya, cukup optimis Pak, benar, karena kita melihat nggak ada alasan ya bagi IHSG untuk kembali terkoreksi, karena kita melihat bahwa itu dari akhir Agustus boleh bilang berturut-turut ya, terus turun sampai akhir September ya. Nah kemudian dari awal Oktober ini Pak kita melihat ya berangsur-angsur IHSG kembali rebounding dan kembali secara konsisten termasuk hari ini berada di teritori hijau. Oke, jadi memang sudah ada story-nya dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi saya juga ingin tanyakan Pak Henry, apa yang kemudian harus diantisipasi, terutama oleh pemirsa IDX Channel, baik investor ataupun trader, karena di pekan depan ini ada libur panjang, hari perdagangan tidak terlalu banyak, hanya 2 hari begitu ya kurang lebih. Ya, yang perlu diantisipasi, jadi satu ya Pak ya, trading plan masing-masing, dan kemudian juga yang paling harus diutamakan adalah mengenai itu Pak, mengenai kedisiplinan dalam mengalokasi posisi. Ya, jadi dalam arti bahwa minggu depan itu memang ya ada cuti panjang, dalam 2 hari ini jangan terlalu spekulasi ya, buy and sell ya, lebih ke arah itu sih Pak, medium to long term ya. Oke, jangan terlalu spekulatif begitu ya, kemudian kembali dilihat lagi alokasinya seperti apa. Tapi jika saya tanyakan jangka yang agak sedikit panjang saja, hingga akhir tahun, kita tahu tinggal 2 bulan lagi nih kurang lebih Pak Henry, optimismenya sejauh mana untuk indeks harga saham gabungan? Ya, IHSG kalau sampai dengan akhir tahun Pak, kita melihat sangat optimis ya, bisa menyentuh at least di atas 5.350, 5.350.
Oke, optimis untuk bisa menyentuh ke 5.350 terutama hingga akhir tahun 2020 Iya, yang betul. kurang lebih Iya. tinggal 2 bulan lagi. Nah ini Pak Henry Iya. saya sambung kembali begitu ya dari indeks kita, begitu kemudian bagaimana proyeksi di pekan depan. Sejumlah emiten ternyata sudah mengumumkan kinerjanya di kuartal 3 2020. Ada pergerakan yang cukup signifikan atau tidak Pak Henry? Kita lihat salah satunya saya ingin spesifikkan ke BTN yang hari ini juga masuk top gainer setelah mengumumkan kinerjanya naik 13,49% dari sisi harga saham. Apa yang bisa kita lihat dari pergerakan BBTN? Ya, BBTN itu sendiri kita tahu bahwa itu sama ya dari akhir Agustus ya pada saat dia sempat mencapai harga tertinggi ya di 1610 itu sempat terkoreksi dalam ya sampai dengan akhir September ya titik terendahnya itu pernah di 1130. Nah, dari tanggal 25 September kita melihat ya seterusnya sampai dengan hari ini itu jelas banget Pak mengarah rebounding dan kembali on track ya ke teritori hijau BBTN. Oke, tapi ini euforianya terlihat dalam jangka pendek saja atau masih akan berlanjut Pak Henry? Kalau untuk sektor perbankan secara umum Pak ya euforianya itu lebih ke long term ya. Jadi sekali lagi untuk emiten-emiten yang berada di sektor keuangan seperti BBTN ini, saya melihat bahwa long termnya Pak sampai dengan akhir tahun at least ya Pak ya. Itu kita bicara mengenai Q4 yaitu akan kembali Pak menguji ya itu level resistannya di 1.600 sudah untuk BBTN. Oke, menguji level 1.600 untuk BBTN at least hingga akhir tahun. Tapi bagaimana kemudian saran atau rekomendasinya untuk BBTN agar kemudian para pemirsa juga sudah bisa mulai mengkalkulasikan, terutama dalam jangka waktu dekat ini. Apakah level saat ini sudah terlalu tinggi jika memang belum punya dan ingin masuk, Pak Henry? Ya, BBTN kan hari ini naik cukup signifikan ya, 13,49% ditutup di 1430 ya. Nah untuk saat ini bagi yang belum masuk posisi pun masih sangat ideal untuk masuk di any market ya. Asalkan besok melanjutkan penguatan ya at least di harga penutupan hari ini Pak. Ya yaitu tadi di 1430 ya karena range-nya pergerakannya masih cukup besar ya, yaitu mengarah ke 1.600 setidaknya ini untuk BBTN. Oke, untuk ke BBTN tadi arahnya atau trennya ke 1.600 saat ini atau di hari ini ditutup di level 1.430 atau naik 13,49% untuk BBTN. Dari BBTN saya masih di sektor perbankan ini Pak Henry. Kemarin juga ada Bank Mandiri yang akhirnya sudah menunjuk direktur utama baru, sudah melakukan RUU PSLB, masih confidence untuk bisa melanjutkan kinerja positif. Apa yang bisa kita cermati dari saham BMRI sejauh ini? Ya, BMRI dari kita Pak masih recommended buy ya. Itu kelihatannya juga pelaku pasar menyambut baik ya dengan diangkatnya direktur baru ya Bu Alexandra Pak ya. Gitu ya. Kemudian ada Pak Darmawan Junaidi selaku dirut. Pak Darmawan ya, iya betul. Ya, jadi BMRI bisa dicatat Pak posisi masih recommended buy dengan resistennya itu di 5775. Kemudian untuk supportnya di 4860 dengan rata-rata untuk BMRI ini rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar di range 180 sampai dengan 200 rupiah ya. Oke. Jadi ada resisten di 5775, supportnya di 4860. Trennya sendiri untuk BMRI? BMRI ini confirm Pak masih uptrend ya. Itu dari awal Oktober itu confirm uptrend. Oke, confirm uptrend sehingga akhirnya tadi masih recommended buy begitu ya dari Pak Henry untuk BMRI. Tadi juga sudah ada BBTN yang juga dilihat bagaimana kemudian trennya terutama dari kenaikan yang cukup signifikan di hari ini. Itu tadi dua emiten sektor perbankan. Pemirsa, Pak Henry masih ada sejumlah emiten lainnya yang akan kita ulas tapi nanti usai jeda. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. Baiklah. Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sejumlah emiten tadi sudah kita ulas dan juga bagaimana proyeksi indeks harga saham gabungan terutama di pekan depan yang kita tahu hanya 2 hari perdagangan begitu ya. Dan masih bersama kami Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry masih bergabung bersama kami? Pak Henry tadi sudah kita ulas sedikit begitu dari sektor perbankan. Sementara saya bergeser ke sejumlah emiten lainnya begitu yang kita lihat hari ini juga masuk dalam kategori top gainers dan juga ada yang sudah merilis laporan keuangan. Saya ingin spesifik ke salah satu saham sektor konsumsi, ada Unilever di sana yang juga sudah membukukan kinerja keuangan, net sales-nya naik tipis tapi laba bersihnya sayang sekali turun. Adakah kemudian yang bisa kita cermati dari Unilever Indonesia?
Ya, kalau untuk Unilever Pak ya, ini secara umum ya, itu untuk trennya itu masih bergerak ranging ya, tapi kalau misalkan para investor sudah masuk posisi, ini masih layak untuk di hold ya, karena ini masih berada di atas support ya, yaitu di 7.900 ya, malah nih saya melihat bahwa di Q4 ini ada peluang bagi Unilever ya, untuk kembali Pak menguji level resistennya itu di 8450 kalau untuk Unilever. Oke, uji resisten di 8450, hari ini ditutup naik 0,96% ke 7925. Tapi dengan posisi saat ini, apakah kemudian masih mengkonfirmasi bahwa Unilever dalam tanda kutip masih menjadi jagoan di sektor konsumsi, Pak Henry? Ya, itu salah satu memang jagoan yang kita bilang ya, untuk di sektor konsumsi itu memang Pak salah satu Unilever ya, khususnya bagi para pelaku pasar ya, untuk tujuannya invest ya di medium to long term. Unilever ini memang emiten yang cukup maksudnya untuk bertahan ya, walaupun pergerakannya belakangan ini ranging ya. Oke, jadi untuk investor jangka panjang atau termnya agak panjang ini masih terkonfirmasi positif, tapi untuk para pelaku pasar yang cenderung memanfaatkan momen-momen jangka pendek, Unilever ini masih cukup sesi atau tidak untuk diperhatikan, Pak Henry? Ya, kalau untuk jangka pendek lebih harus diperhatikan untuk range pergerakan harganya ya. Karena rata-rata Unilever ini per hari itu kan bergerak sekitar 150 sampai 170 rupiah ya. Nah, perlu diperhatikan Pak kalau main untuk jangka pendek itu ya, itu bergerak Pak di kisaran di range support. Oke, baik. Sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp interaktif. Ini yang pertama saya bacakan ada Baus. Halo, selamat sore Baus dari Korea ini katanya. Garuda Indonesia punya di level 256. Kedepannya bagaimana untuk GIAA, Pak Henry? Oke, Pak Baus dari Korea, Pak. Terima kasih partisipasinya. Kalau untuk GIAA, kalau memang sudah masuk posisi, perlu diperhatikan level supportnya, itu yang terkuat di level 210 ya. 210. Ya, kemudian dengan rata-rata pergerakan GIAA per harinya itu nggak terlalu lebar ya Pak ya, sekitar 10 sampai dengan 15 rupiah ya. Perlu diperhatikan itu untuk level resistennya ya, yaitu di 274 ya. Apabila bisa break di atas level 274 baru confirm GIAA itu kembali uptrend ya. Saat ini lebih kecenderungannya lebih ke ranging sih, gitu Pak Baus. Oke, itu support dan resisten. Tapi melihat kinerja maskapai penerbangan yang cukup terdampak dari pandemi, apakah kemudian ada atau bisa kita perkirakan ada lagi sentimen-sentimen positif yang bisa mendongkrak GIA atau memang cukup berat ini perjalanannya Pak Henry? Ya, kalau GIA untuk bisnis passenger memang seluruh maskapai penerbangan ini terkena dampaknya secara signifikan ya karena pandemi COVID ini ya. Tapi kalau untuk carrier barang ya saya rasa malah secara umum itu bisnisnya naik ya. Ya karena saat ini sangat diperlukan sekali untuk para carrier ya, khususnya untuk membawa bahan-bahan consumer, kemudian juga medical ya. Justru saya lihat ini peluang untuk maskapai penerbangan di GIA ini untuk bisnisnya di angkutan barang-barang, bukan ke passenger saat ini. Oke, itu akhirnya yang harus dimaksimalkan terutama oleh manajemen Garuda Indonesia agar dari sisi bisnisnya tetap terjaga seiring pergerakan harga sahamnya juga tentunya masih punya peluang begitu ya untuk bisa kembali mencetak atau confirm trennya positif. Baik itu untuk Pak Baus di Korea, ini juga sekaligus menjawab tadi ada pertanyaan juga dari Mirna di Jakarta, bagaimana kemudian untuk Garuda Indonesia. Langsung dua pertanyaan dijawab. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya, Pak Henry, ini juga sudah ada yang bertanya seputar Bank Jatim dan juga Ramayana Lestari atau RALS dari Pak Bambang di Jawa Timur. Selamat sore Pak Bambang. Kita ke emiten yang pertama dulu, Pak Henry, ada Bank Jatim di sana 580 sudah punya. Oke Pak Bambang, gitu. Terima kasih partisipasi ya Pak. Untuk BJTM kalau misalkan sudah masuk posisi ya, itu perlu perhatikan Pak, untuk level supportnya masih cukup jauh yaitu di 500 rupiah ya. Jadi masih confirm layak untuk di hold. Kemudian untuk level resistennya perlu diperhatikan itu di 640 ya. Jadi kalau misalkan mengambil di atas itu lebih harus bersabar ya, jangan keburu profit taking karena sekali lagi untuk BJTM ini peluang untuk uptrend masih sangat besar. Oke, tapi butuh waktu yang agak lama atau tidak ini Pak Henry untuk menembus level tersebut kira-kira? Ya, kalau untuk BJTM sih dengan rata-rata range harga pergerakannya sehari 18 sampai dengan 20 rupiah gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana ini perlu bersabar Pak, setidaknya itu sampai dengan akhir kuartal keempat ya, yaitu sekitar Desember ya. Oke,
akhir kuartal keempat atau Iya. hingga akhir Desember ini sabar saja terlebih dahulu untuk Pak Bambang, punya Bank Jatim di 580, tadi resistennya masih ada di 640, tapi memang kuncinya jangan terburu-buru. Sementara untuk emiten lainnya yang juga ditanyakan atau saham lainnya, ada Ramayana Lestari, Pak Henry Rals sudah punya di 570 ternyata untuk Pak Bambang ini. Oke, baik Pak Bambang. Untuk Ramayana Lestari, Raus ya, kalau sudah masuk posisi juga harus diperhatikan Pak untuk level supportnya di 500 ya, di 500. Nah kalau untuk secara tren itu Raus ini lebih arah ke ranging ya, belum dikatakan dia turun atau naik ya, lebih bersabar Pak ya, karena sekali lagi kalau untuk Raus ini potensinya di untuk uptrend masih ada ya, perhatikan sekali lagi level supportnya di 500, kemudian untuk level resistennya yang paling dekat itu di 590 kalau untuk Raus. Oke, itu tadi support dan juga resisten terdekat, kembali bersabar, potensi uptrend masih ada, tapi bisa atau tidak nih Pak Henry, jika kita lihat kembali ke performa terbaiknya di awal tahun yang memang masih bisa berada di atas level 1000, terutama pandemi COVID, Ramayana sebagai salah satu emiten yang cukup terdampak, atau masih sangat jauh jika kita melihat ke sana? Ya, kalau Ramayana itu masuk ke sektor trade ya, dan kita tahu bahwa sekarang sektor trade itu lebih kena dampak negatifnya ya, karena ini pandemi COVID ya. Nah kalau untuk ke level 1000 ini harus dilihat dulu apakah dia mampu menembus level resistennya, yaitu yang terkuat di 705 ya. Kalau misalkan Rals ini bisa mampu menembus ya level resisten terkuat di 705, ya kita juga optimis Pak, Rals ini akan kembali ke level harga tertinggi di Rp1.000 ya. Oke, jadi memang perlahan-lahan ya, ini resisten-resisten terdekat harus diuji terlebih dahulu untuk Rals. Itu tadi Pak Bambang, Bank Jatim dan juga Rals, semoga bisa menjadi tambahan catatan untuk Anda. Tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Henry. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya, ini juga sudah masuk dari Bapak Jokowi. Ternyata ini ada yang bertanya soal Demas atau Pura Delta sudah punya di Rp235. Proyeksinya terutama di pekan depan seperti apa untuk Demas, Pak Henry? Demas ya Pak, Ya. sorry. Pura Delta hari ini ditutup naik 2,73% ke level 226. Oke, untuk Pura Delta itu juga sebentar Pak ini. Ya, ini kita lihat memang di hari ini mencatatkan kenaikan, kemudian kemarin 2 hari berturut-turut melemah 2,52% dan 5,17%. Sepertinya hari ini berusaha membalas tapi belum mencapai begitu ya level pelemahan di 2 hari terakhir. Oke, itu Delta Jakarta Pak ya? Sorry, tadi apa Pak? Sorry. Iya Pak, sorry. Delta Jakarta Pak tadi, sorry Pak. Pura Delta Lestari Pak, Demas. Oh, Pura Delta Lestari, oke, Ya. baik ya. Ya kalau untuk Pura Delta Lestari Pak, ya kita lihat juga memang rata-rata ya Pak ya, itu masih bergerak ranging ya. Jadi kalau untuk ambil posisi baru, ya lebih baik di hold dulu. Nah kemudian kalau untuk yang sudah masuk posisi, bisa untuk dilihat lagi Pak, ini sebentar, ini datanya ini sebentar ya. Ya. Oke, jadi Baik, iya, jadi Demas Pak, iya, Demas ya untuk level supportnya bisa diperhatikan di level 191, ya 191. Kemudian kalau untuk level resistannya di 244, ya sekali lagi bergerakannya lebih ke ranging Pak, ya karena dia pergerakan harganya per hari juga nggak terlalu besar di Rp10 kalau untuk Demas. Oke, jadi ranging begitu ya, itu betul, yang harus sepertinya diperhatikan oleh Pak Jokowi tadi ya untuk proyeksi pekan depan untuk Pura Delta Lestari atau Demas yang sudah punya di 235. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara Pak Henry ini pertanyaan lain sepertinya kembali ke sektor perbankan ini ada yang bertanya dari Syaiful di Jakarta. Pak Henry ingin analisa untuk mengakumulasi BBCA dan juga BBNI terutama untuk target di akhir tahun. BBCA sudah punya di 28.600. Silakan Pak Henry. Oke, BBCA ini hari kita tahu terkoreksi 0,51%, tadi ditutup di 28.850 ya. Nah kalau untuk BBCA sendiri ya, itu perhatikan Pak kalau untuk masuk posisi level supportnya itu di 27.300 ya, 27.300. Nah kemudian dengan rata-rata pergerakan BBCA itu per hari sekitar Rp750 ya, masih layak untuk di hold karena potensinya untuk kembali menguji level resistennya yaitu di 30.575 masih sangat besar untuk BBCA ya.
Oke, 30.575 masih sangat besar untuk diuji oleh BBCA. Sementara dengan angka portofolio dari Pak Syaiful tadi di 28.600, rekomendasinya hingga akhir tahun. Jadi tunggu dulu, hold dulu. Ya, lebih bersabar Pak Saiful, jadi masih layak untuk di hold, karena sekali potensi untuk kenaikannya masih besar ya, jangan maksudnya buru-buru take profit kalau untuk BBCA. Oke, masih layak hold terlebih dahulu untuk BBCA, tadi resisten 30.575, sementara tadi ada BBNI, punya di 4.700, tapi nanti Pak Henry kita sambung usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali. Kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi aktif melalui WhatsApp interaktif kami. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di hari ini dan langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Tapi sebelum ke sana Pak Henry, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, adakah kemudian saham-saham yang masuk dalam rekomendasi Anda? Iya Pak Fajar, terima kasih Pak. Di sini kita melihat ada 3 emiten khususnya ya, yang jadi peluang ya bagi para pemirsa yang consider untuk masuk posisi baru maupun tambah posisi. Yang pertama itu di sektor pertambangan, yaitu ITMG, kemudian di sektor medical ya, yaitu KF ya, kemudian satu lagi di sektor perbankan yaitu BMRI Pak. Boleh kita ulas sedikit dari yang pertama ITMG? Apa yang bisa kita lihat dari ITMG, Pak Henry? Ya, untuk ITMG itu kenapa menarik di sini ya? Karena hari ini kita lihat ya sudah mulai menunjukkan yang rebound ya, naik sebesar 0,31%, ditutup di 8075 ya. Nah, bagi yang belum masuk posisi ya boleh masuk di any price besok dengan memperhatikan untuk level resistannya ya, yaitu di 8850 kalau untuk resistannya. Kemudian untuk level supportnya itu masih jauh, itu di 7.500 ya. Jadi ini sangat berpotensi bagi para trader ya, karena pergerakan rate juga lumayan besar ya, 200 sampai dengan 300 rupiah per hari. Nah, bagi para investor pun untuk long term itu juga masih sangat potensial Pak Fajar. Oke, masih sangat potensial itu tadi saham pilihan pertama ada ITMG, kemudian ada KF, di sana ada Kimia Farma, Pak Henry. Ya, Kimia Farma ya, kita tahu kan sekarang ini kan sektor ya yang masih bertahan itu di pandemi COVID, selain di media, internet, juga salah satunya itu di medical ya. Dan Kimia Farma ini juga kita melihat salah satu emiten yang bisa dipertimbangkan ya, bisa diperhatikan untuk level supportnya yang menjadi mungkin ya acuan untuk buy di 2280. 2280, kemudian untuk level resistannya itu di 3790 kalau untuk KF. Oke, 3790 resisten untuk Kimia Farma hari ini tutup lemah 1,23%. Sementara tadi ada satu emiten lainnya, ada perbankan begitu ya, ada BMRI. Singkat saja, Pak Henry, BMRI. Ya, singkat BMRI, ya juga rekomendasi buy. Ya, perhatikan untuk level supportnya itu di 4980. Kemudian untuk level resistannya itu di 6350. Kalau untuk BMRI boleh buy di any market price ya. Oke, BMRI boleh buy di any market price. Melihat pergerakan hari ini naik 1,83%, resisten di 6350. Itu tadi 3 saham pilihan atau rekomendasi langsung dari narasumber kami di hari ini. Sementara Pak Henry, kita bergeser ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini dari pemirsa yang sudah masuk. Ini selamat sore, tadi sudah ada penanya dari Ibu Mirna, dari Labuhan Batu Selatan, yang menanyakan saham Sido muncul, prospeknya bagaimana ini Pak Henry? Oke, kalau untuk saham Sido muncul ini confirm ya masih berada di teritori hijau, uptrend ya. Jadi walaupun hari ini terkoreksi sebesar 0,62%, ya ditutup di 790, ya masih layak untuk di hold ya Bu Birna ya. Jadi bersabar ya, kalau yang udah masuk posisi jangan panic selling ya. Malah sebaliknya ini ada peluang ya bagi kita untuk masuk posisi kembali ya. Oke, masuk posisi kembali, terlihat ada uptrend, hari ini ditutup 790, resisten terdekatnya Pak Henry? Ya, resisten terdekat itu di level low hari ini, yaitu di 785, ya, jadi selama besok diperdagangkan di atas 785, boleh masuk posisi kalau untuk Sido. Oke, jadi acuannya di 785, ya, selama masih bertahan di level tersebut, boleh saja untuk masuk posisi. Ibu Mirna, dari Labuan Batu Selatan, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Sementara kita bergeser ke penanya berikutnya, ada Bapak Andik di Mojokerto, menanyakan saham BMTR Global Mediacom. Pak Henry, bagaimana kemudian BMTR? Kita lihat hari ini ditutup di
posisi yang cukup baik, naik 4,63% ke level 226. Apakah ini mengkonfirmasi uptrend masih akan terjadi? Ya, BMTR ini kita tahu kan udah turun cukup signifikan ya. Dari harga tertingginya sempat itu di 338 ya, terus turun ya dari akhir Agustus ya sampai dengan sekarang. Nah, untuk BMTR ini ada signal ya, ada signal untuk rebounding. Jadi kalau mau masuk posisi untuk harga saat ini ya masih ideal ya, hanya perhatikan saja untuk level supportnya yaitu di 204 ya untuk BMTR 204. Kemudian untuk level resistennya itu di 260 untuk BMTR. Oke, resisten di 260, kemudian tadi ada level 204 yang juga diperhatikan sebagai level support. Hari ini ditutup naik 4,63% ke level 226 untuk Global Mediacom. Itu tadi Pak Andik jawaban dari Pak Henry. Sementara Pak Henry, saya ingin bertanya seputar saham lagi-lagi yang sudah merilis kinerja keuangan. Ada link di sana LNK yang berbasis teknologi informasi ataupun internet, begitu ya. Ini sepertinya tadi sudah sedikit Anda singgung yang sepertinya cukup positif kinerjanya. Link revenue-nya naik 6,76%, sementara net profit-nya sayang sekali turun 9,59%. Untuk LINK, bagaimana kemudian pergerakan sahamnya sejauh ini? Ya, kalau untuk LNK itu per harinya rata-rata range pergerakan harganya itu sekitar Rp100 ya. Kemudian kalau untuk LNK ini kita melihat ya, karena sudah terjadi downtrend yang cukup signifikan ya dari akhir April sampai dengan sekarang. Nah, kelihatannya link ini bagi yang sudah mau masuk posisi ini terus terang udah underpriced ya, harga udah underpriced ya. Jadi rekomendasi buy ya, walaupun hari ini masih terkoreksi ya, perhatikan untuk level buy-nya ya, bisa diperhatikan untuk level supportnya itu di 2030. 2030. Kemudian level resistennya untuk link itu di 2500. Oke, 2.500. Tapi dengan pelemahan yang ada di saat ini 0,95%, kemudian tadi resistennya 2.500, kedepannya masih bisa dijadikan pilihan atau tidak ini link dari sektor ini, Pak Henry? Ya, secara fundamental tentang sektor bisnisnya masih bisa dijadikan pilihan ya. Apalagi tadi kan terkoreksi itu lebih bersabar ya, karena berpotensi menguji level supportnya dulu di 2030 merupakan level ideal untuk kita masuk posisi sekarang. Oke, masih cukup ideal untuk bisa masuk dan ini underpriced, rekomendasinya buy dari Pak Henry untuk link. Semoga juga bisa menjawab tadi pertanyaan dari pemirsa yang mungkin sedang memperhatikan saham link sejauh ini. Baik Pak Henry, ini sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita ulas, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu ya Pak. Sukses Pak. Oke, baik. Kita jumpa di lain waktu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami di IDX Second Session Closing. Semoga bisa menambah informasi dan tentunya bisa menjadi referensi serta acuan untuk Anda berinvestasi. Saya Fajar Roy yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.